Kakaknya, di sisi lain, sepertinya telah mengetahui inti dari situasinya dan menyatakan itu. Sekarang dia tidak tahu bagaimana menyangkalnya. Aku merasa seperti ini setelah memikirkannya, karena kakakku menebak dengan benar. Aku akan mengkonfirmasi tebakannya agar dia tidak marah. Aku tidak akan mengungkapkan detail tambahan tentang Dermawan. Saudaraku, tebakanmu benar, Dermawanlah menyelamatkan aku dan ibu. Dia tidak punya pilihan selain mengatakan. Jeffy merasakan erangan di dadanya. Tentu saja, ini memang sangat berapi-api. Kakek belum pernah melihat Dermawan, jadi dia bisa berasumsi dialah orangnya. Aku khawatir aku tidak akan dapat mengingat gelar ini kecuali dia mengingatkanku. Jadi dia berpura-pura senang dan berseru dengan antusias, "Oh tidak, ini, tanpa diragukan lagi, Dermawan. Itu luar biasa. Kapan kamu akan membawa saya untuk bertemu Dermawan, Ayu? Aku perlu berterima kasih padanya secara pribadi. Saudaraku, aku tidak tahu di mana penolong berada." Ayu buru-buru berkata. Jeffy bertanya, terkejut, "Apa sebenarnya yang kamu maksud? Bukankah kamu kebetulan memperhatikan detail Dermawan?" Ayu mengungkapkan pikirannya sebagai berikut. Ayu melihatnya, tetapi Dermawan tetap diam dan menasihati saya untuk merahasiakan identitas ibuku. Nama belakangnya tidak aku kenal, dan ibu sertaku sebelumnya dibatasi olehnya. Kami tidak memiliki detail lebih lanjut tentang dia. Dia mengungkapkan ketakutannya bahwa Jeffy tidak akan mempercayainya dan kemudian menambahkan, Dermawan adalah pria misterius yang menolak untuk mengungkapkan apapun tentang dirinya. Kamu juga menyadari hal ini. Jangan sebut dia saat pertama kali dia menyelamatkan kita. Dia tidak ingin mengatakan apapun kepada kalian berdua. Mungkin pemain top ini memiliki temperamen yang buruk. Ketika Jeffy mengetahui hal ini, dia tidak bisa menahan sedih. Dia tidak meragukan argumen Ayu Sucipto. Sejak Dermawan itu sangat rendah hati dan dingin, tidak dapat meninggalkan jejak untuk siapapun. Dia buru-buru berkata, memikirkan tentang ini, Dermawan, menurutku, pasti ada di Jakarta. Kemudian kami akan bebas untuk terus mencarinya. Varietasnya kali ini jauh lebih sempit daripada sebelumnya. Aku berasumsi bahwa kita akan dapat mengikuti beberapa petunjuk. Ayu takut kakaknya akan memperhatikan petunjuk itu, jadi dia berpura-pura setuju dengannya dan mengangguk berulang kali. Kamu benar, saudara. Ini adalah sesuatu yang membuatku penasaran. Akan lebih mudah menemukan Dermawan sekarang karena kita bisa mempersempit jarak ke kota di Jakarta. Dia buru-buru berkata lagi setelah dia selesai berbicara, namun, kita harus tetap bersikap rendah hati dan menghindari mempermasalahkannya. Bagaimanapun, dia menyembunyikan identitasnya, dan dia tidak ingin kita menemukannya. Jika dia melihat kita, dia akan menjadi sangat marah, bahkan agresif. Mungkin dia akan meninggalkan Jakarta. Ketika dia mendapatkan informasi yang dia butuhkan, Jeffy memberitahu Ayu, "Ayu, kamu pasti lelah juga, jadi istirahatlah lebih awal dan kita akan membicarakannya besok." "Baiklah, Kak," kata Ayu Sucipto dengan anggukan. "Baiklah, aku akan kembali ke kamarku dan bersantai," kata Jeffy sambil berdiri. Ayu Sucipto kembali ke tempat tidur setelah mengirimnya ke pintu. Dalam benaknya, dia masih memikirkan penampilan Tama Renza, dan seluruh orang benar-benar terserap. Jeffy memasuki ruangan dengan gentar. "Kakek, aku bertanya pada Ayu, kali ini siapa yang menyelamatkan dia dan ibunya?" "Memang orang Indonesia yang menyelamatkan kami berdua di Jepang," katanya dalam pesan suara kepada kakeknya, Chen Sucipto. Chen Sucipto duduk sendirian di ruang kerja, tidak mengantuk, dan minum teh. Dia tiba-tiba merosot di kursi setelah mendengar ini, tidak bisa bergerak untuk waktu yang lama. Bagaimana orang yang begitu kuat bisa menjadi musuh keluarga Sucipto? Dia bertanya-tanya keras-keras. "Mungkinkah, apakah karena aku membuatnya marah atas tindakan Lina?" Dia bertanya-tanya.
Tapi apa hubungannya ini dengan defensif dan ofensif? Mengapa mereka diculik? Orang itu menyelamatkan Ayu 2 kali. Dia harus memiliki hubungan dekat dengannya. Jika Ayu membuatku marah karena ibunya, guru misterius ini pasti akan digunakan olehnya di masa depan. Dan itu pasti akan merugikanku. Lebih jauh lagi, bahkan jika keluarga Hermawan setuju untuk bekerja denganku lagi, aku khawatir itu akan gagal. Orang ini terlalu kuat untuk dibayangkan. Bagaimana keluarga ini bisa menandinginya? Chen Sucipto bahkan lebih ketakutan pada saat ini. Aku hanya mengambil inisiatif untuk mengaku bersalah kepada Ayu Sucipto dan ibunya. Dia beralasan, dan jika Ayu dapat meredakan kebencian terhadapku, itu mungkin diubah. Tapi kemudian dia berpikir, tidak, ini sepertinya tidak benar. Bahkan jika Ayu membenciku, dia tidak punya alasan untuk membenci ayah kandungnya. Ayahnya dikirim ke Australia olehku dan tidak terlibat dalam kecelakaan mobil yang menewaskan ibunya, jadi dia tidak punya alasan untuk membiarkan tuannya menyerang ayahnya. Selain itu, paman keduanya tidak ada hubungannya dengan masalah ini, tetapi keduanya telah menghilang satu demi satu. Dengan cara ini, semuanya tampak berbeda dari apa yang kupikirkan sebelumnya. Tuan yang penuh teka-teki ini seharusnya tidak bertindak semata-mata berdasarkan preferensi Ayu. Dia harus bertindak berdasarkan preferensinya sendiri. Karena kriterianya didasarkan pada suka dan tidak suka sendiri, dia harus menargetkan keluarga Sucipto dan anak-anakku untuk alasannya sendiri. Kapan keluarga Suciptoku menyinggung perasaannya? Tanya narator. Chen Sucipto hampir gila, dan dia tidak tahu mengapa. Dia sekarang hanya mendapat kesan bahwa individu secara keseluruhan sangat tidak aman. Bagaimanapun, musuh mampu membunuh banyak ninja top dengan tangannya sendiri. Jika dia benar-benar datang ke gerbang, aku khawatir kemampuan pertahanan keluarga Sucipto saat ini tidak akan bisa mengatasinya. Dia segera menghubungi Anton setelah memikirkannya. Dia berseru, "Anton, di mana kamu?" segera setelah panggilan tersambung. Lingkungan Anton agak sesak dan mesin helikopter meraung keras. "Bos," teriak Anton, "aku akan ke Batu. Itu hanya sekitar 100 km jauhnya, dan aku akan sampai di sana dalam setengah jam." "Anton, tolong ingat itu untukku. Bagaimanapun juga, kami harus mengundang keluarga dia kepadaku. Bahkan jika jumlahnya berlipat ganda berdasarkan 2 triliun, aku tidak akan ragu untuk melepaskannya secepat mungkin. Biarkan keluarga pindah ke Bandung ini dalam waktu singkat." Chen Sucipto buru-buru berkata, "Tuan, apakah ada yang salah?" Anton bertanya. "Jangan terlalu banyak bertanya," seru Chen Sucipto. "Ingat apa yang aku katakan, yang terbaik adalah membiarkan mereka pergi besok pagi, dan kemudian aku akan mengirim pesawat besar untuk menjemput mereka." "Baiklah," Anton berkata dengan cepat, merasakan situasi yang mendesak. "Kalau begitu aku akan mencoba membujuk Lukas malam ini." Setelah setengah jam, helikopter terbang cepat di ketinggian rendah menginterupsi ketenangan Batu di tengah malam. Helikopter itu terbang langsung menuju ke kompleks kediaman Hermawan. Lukas sedang menunggu di halaman saat itu, mengenakan mantel tipis. Sebelum turun dari pesawat dan beralih ke helikopter, Anton meneleponnya. Lukas Hermawan sama sekali tidak ingin melihat keluarga Sucipto, meskipun itu hanya pengurus rumah keluarga Sucipto. Sebaliknya, Anton berkata bahwa dia diutus oleh orang tua Sucipto dan bahwa dia tidak melihat wajah biksu itu untuk melihat wajah Buddha. Di sini Lukas sedikit bingung. Dia tahu di dalam hatinya bahwa, terlepas dari kenyataan bahwa keluarga Hermawan adalah keluarga seni bela diri dengan bakat alami untuk bertarung dan membunuh. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.